Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam kelindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas final test tentang mind mapping atau peta konsep pada materi manajemen dakwah. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Tia Monika dengan NIM 210104030271 dari lokal MD21C2. Selanjutnya ada Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan peta konsep atau mind mapping tentang materi manajemen dakwah yang akan kita bahas di video kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Di sini saya akan membahas manfaat perencanaan, jenis-jenis perencanaan dakwah, sasaran dasar perencanaan dakwah, dan sisi kelemahan sebuah perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah. Nah, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk organisasi dakwah, desain pengorganisasian, strategi dan struktur dakwah, komunikasi dan desain organisasi, dan tujuan pengorganisasian. Yang ketiga, tingkat dalam manajemen. Di sini saya akan membahas tentang manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, dan manajemen lini pertama. Materi yang keempat yaitu tentang kewenangan dan tanggung jawab. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis kewenangan, batas-batas wewenang, dan ragam bentuk tanggung jawab. Yang kelima yaitu memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. Di sini saya akan membahas tentang penggerakan dakwah, pemberian motivasi, melakukan bimbingan, menjalin hubungan, dan penyelenggaraan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu motivasi dan pengaruh pimpinan. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian dakwah, unsur-unsur dan proses pengendalian manajemen dakwah, fungsi pengendalian dakwah, efektivitas manajerial dan produktivitas organisasi, evaluasi dakwah dan evaluasi perencanaan dakwah. Baik, memasuki ke pembahasan yang pertama yaitu budaya organisasi dalam manajemen dakwah. Manfaat perencanaan dakwah. Perencanaan merupakan sebuah proses yang menentukan cara mengimplementasikan sebuah strategi atau melaksanakan sebuah proyek dengan cara yang efektif. Proses perencanaan dakwah itu merupakan tindakan sistematis yang dapat membantu mengidentifikasi cara-cara yang lebih baik untuk mencapai sebuah sasaran dakwah. Rencana aktivitas cenderung menghasilkan pikiran-pikiran yang lebih akurat mengenai waktu yang telah dibutuhkan untuk menjalankan sebuah strategi. Dengan demikian menghasilkan diagnosis yang lebih realistis untuk melaksanakan proyek-proyek yang mencapai sasaran. Jadi, perencanaan merupakan sesuatu yang sangat urgen dan dapat memberi manfaat bagi keberhasilan aktivitas dakwah, yaitu antara lain 1. Dapat memberikan batasan tujuan, sasaran, dan target dakwah sehingga mampu mengarahkan para dai secara tepat dan maksimal. 2. Menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. 3. Dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Yang keempat, merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai dan mengenal fasilitasi, potensi, dan kemampuan umat. 5. Dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Nomor 6. Menghemat fasilitas dan kemampuan insani serta material yang ada. Yang kedua, jenis-jenis perencanaan dakwah. Kalau merujuk pada ilmu manajemen, maka macam-macam rencana dalam organisasi diukur menurut luasnya strategi, lawan operasional, kerangka waktu, jangka pendek lawan jangka panjang, kekhususan pengarahan lawan khusus, dan frekuensi penggunaan. Jenis-jenis perencanaan dakwah meliputi A. Rencana strategi vs rencana operasional.
Rencana strategi merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Jadi, letak perbedaan kedua rencana tersebut terletak pada kerangka waktu, jangkauan, dan mencantumkan rangkaian sasaran organisasi yang telah ditentukan. Posisi dakwah dalam rencana ini adalah mencakup sudut pandang yang lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Selanjutnya yang B, rencana jangka pendek vs rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling tidak selama 1 tahun. Sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dengan kerangka batas waktu 3 tahun ke atas. Untuk jangka menengah adalah periode waktu di antara keduanya. Yang C, rencana yang mengarah atau rencana khusus. Nah, rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Misalnya, seorang manajer dakwah berusaha untuk lebih gencar menggalakkan program dakwahnya karena melihat kondisi masyarakat tertentu yang mengkhawatirkan. D, rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai atau yang biasa disebut dengan frekuensi penggunaan adalah rencana yang digunakan sekali saja, yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap keputusan-keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Yang ketiga, sasaran dasar perencanaan dakwah. Nah, sasaran atau biasa disebut dengan tujuan. Lihat dalam bab tujuan dakwah, dalam penggunaannya diorientasikan pada hasil-hasil yang dikehendaki, misalnya bagi dai, mad'u atau masyarakat. Sasaran itulah yang dapat memberi arah bagi semua keputusan manajemen dan merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk dapat mengukur prestasi aktual. Inilah yang disebut dengan dasar perencanaan. A. Multinitas sasaran. Secara sepintas boleh jadi aktivitas organisasi dakwah itu hanya bertujuan kepada konteks ubudiyah atau vertikal saja yang sasarannya keimanan. Dengan kata lain, sasaran dakwah diorientasikan untuk mengislamkan yang belum Islam, menambah keimanan bagi orang yang sudah beriman, dan memberikan jawaban umat pada permasalahan kehidupan beragama. Yang B, sasaran yang ditetapkan dakwah. Sasaran yang ditetapkan adalah pernyataan-pernyataan resmi sebuah organisasi agar dipercaya oleh publik sebagai sasarannya. Dalam organisasi dakwah, sasaran ini bisa dalam bentuk pamflet, selebaran, dan buletin yang dikeluarkan. Nah, seorang manajer dakwah bertanggung jawab terhadap statement yang telah dikeluarkan jika terjadi masalah atau konflik dari si mad'u. Yang C, cara tradisional menetapkan sasaran dakwah. Sasaran dakwah secara tradisional bertujuan untuk memandu dan mengontrol arah yang sudah ditetapkan para manajer. Adapun pengertian penetapan sasaran tradisional adalah sasaran ditetapkan kemudian diklasifikasikan menjadi sasaran untuk setiap hierarki organisasi. Posisi manajer puncak menetapkan standar pada setiap orang yang di bawahnya. Yang D, manajemen berdasarkan sasaran. Pada manajemen berdasarkan sasaran ini merupakan salah satu manajemen yang banyak digunakan oleh organisasi-organisasi. Manajemen berdasarkan sasaran atau MBO yaitu sistem manajemen di mana sasaran kinerja yang terperinci ditentukan bersama-sama oleh anak buah dengan pimpinan mereka. Kemajuan menuju sasaran itu secara periodik ditinjau dan diberikan reward berdasarkan kemajuan itu. Yang keempat, sisi kelemahan sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan tidak selamanya baik untuk dijalankan. Paling tidak, ada sisi negatif yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan. Argumen-argumen ini dapat memperkuat statement, yaitu A. Perencanaan dapat menciptakan sebuah kekakuan. Usaha-usaha perencanaan yang sifatnya formalit dapat mengunci sebuah organisasi ke sasaran-sasaran tertentu yang harus
dicapai dalam batas waktu tertentu. Yang B, rencana tidak dapat dikembangkan bagi suatu lingkungan yang dinamis, sebab bagaimanapun juga sebuah organisasi pada era sekarang akan menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. C, rencana-rencana formal tidak dapat menggantikan intuisi dan kreativitas. D, rencana memusatkan perhatian para manajer pada persaingan. Perencanaan formal memperkuat sukses yang bisa menjerumuskan ke dalam kegagalan. Baik, materi yang selanjutnya adalah pengorganisasian lembaga dan kegiatan dakwah. Satu, bentuk organisasi dakwah. Spesialisasi kerja. Seluruh pekerjaan yang ada di organisasi dipilah-pilah menjadi sejumlah langkah, dengan tiap langkah diselesaikan oleh seorang individu yang berlainan. Yang B, departementalisasi dakwah. Dasar-dasar yang digunakan di dalam pengelompokan pekerjaan. C, rantai komando. Garis yang tidak putus dari wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke tingkat terbawah sebuah organisasi sehingga memperjelas siapa melapor ke siapa. Misalnya, kepada siapakah saya bertanggung jawab. D, rentang kendali. Hal yang penting dalam menentukan struktur organisasi, karena dalam hal ini manajer puncak menentukan banyaknya manajer dan tingkatan yang dimiliki sebuah organisasi. Yang E, sentralisasi dan desentralisasi. Ciri dari sebuah organisasi yang sentralisasi ialah struktural yang secara inherent berbeda dari organisasi didesentralisasikan. Dalam suatu organisasi, desentralisasi tindakan dapat diambil lebih cepat untuk memecahkan masalah. Lebih banyak orang yang memberikan masukan ke dalam keputusan. F, formalisasi dakwah. Mengacu sampai tingkat mana pekerjaan dalam organisasi itu dibakukan. 2, desain pengorganisasian. Desain organisasi dakwah dapat dilakukan dengan melibatkan keputusan-keputusan dalam melakukan spesialisasi dakwah. Departementalisasi, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi dari dakwah. Desain organisasi adalah tentang hubungan antara orang-orang, pekerjaan, struktur formal dan praktik, kebiasaan dan perilaku, serta menggambarkan struktur organisasi dan koordinasi antara tiap individu dan proses mendapatkan keuntungan dari kemampuan selama jangka panjang. Yang ketiga, strategi dan struktur dakwah. Strategi dalam organisasi dakwah difokuskan pada unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, inovasi. Para pelaku dakwah yang akan mencerminkan usaha organisasi untuk mengejar inovasi menghadapi matu. Kedua, minimalisasi biaya yang mencerminkan usaha organisasi untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam aktivitas dakwah. Sedangkan struktur organisasi dakwah berkenaan dengan kerangka formal organisasi dakwah. Dengan kerangka tersebut, posisi atau jabatan diberikan tugas pokok masing-masing, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Struktur organisasi dakwah ini menjadi sarana untuk membantu pimpinan organisasi dakwah dalam mencapai sasaran. Yang keempat, komunikasi dan desain organisasi. Komunikasi merupakan proses dari hubungan antar individu atau organisasi dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan lembaga-lembaga dan sudah saling dimengerti dan saling setujui. Sehingga di dalamnya terkandung maksud bahwa hasil komunikasi adalah dihasilkan pertukaran maksud dan adanya perolehan tanggapan yang tepat. Banyak manajer praktisi yang menjadi kecewa dengan cara bagaimana organisasi mereka didesain. Sampai beberapa tahun lalu, manajer dirasa kurang berani dalam memodifikasi struktur organisasi klasik. Bahkan sebagai manajer menolak adanya tantangan eksperimen dari inovasi yang ditawarkan. Akan tetapi, pada era sekarang, banyak manajer pada akhirnya dapat mengatasi halangan tersebut dengan membuat perubahan sebuah organisasinya secara drastis. Yang kelima, tujuan pengorganisasian. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya. Dengan demikian, adalah suatu hal yang logis pula apabila pengorganisasian dalam sebuah kegiatan akan menghasilkan sebuah organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang kuat. Pengorganisasian atau al-tanjim dalam pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan sebagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu tingkat dalam manajemen. 1. Manajemen puncak. Nah, manajemen puncak adalah tingkatan manajemen yang paling tertinggi pada suatu organisasi perusahaan, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada suatu tatanan konseptual dan pemikiran. Manajemen puncak memiliki wewenang paling besar di antara manajemen yang lain. Manajemen puncak memiliki hal yang penuh memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang ada di bawahnya. Tingkatan manajemen puncak yang pertama ada General Manager atau GM, CEO, dan Presiden Direksi. Selanjutnya peran dan tugas yang harus dimiliki manajemen puncak yaitu A. Menentukan tujuan perusahaan. Manajemen tingkat akan tugas dalam merumuskan tujuan utama organisasi dalam bentuk jangka panjang dan pendek. B. Membuat rencana dan kebijakan yang harus dicapai tujuan utama perusahaan yang telah ditetapkan. C. Mengorganisir seluruh kegiatan dan pekerjaan untuk manajemen tingkat menengah. D. Mengumpulkan dan mengatur seluruh sumber daya organisasi perusahaan. E. Memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan dan perkembangan organisasi perusahaan. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Manajemen menengah adalah kegiatan manajemen yang berhubungan dengan manajemen pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Manajemen merupakan manajer menengah yang mengkoordinasi dan membawahi beberapa seksi level pada struktur organisasi manajemen menengah. Adapun tugas dan fungsi manajemen menengah yaitu A. Menafsirkan arahan yang ditentukan manajemen puncak ke dalam suatu rencana dan pedoman. B. Manajemen pada tingkatan ini perlu memiliki keterampilan yang konseptual, sebagian lagi keterampilan teknis untuk menyelenggarakan fungsi manajemen supaya lebih berperan, maka pembekalan hubungan antar pribadi informasional untuk pencapaian. Yang C, manajer menengah terutama bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan rencana yang dikembangkan oleh manajer puncak untuk mengawasi dan mengordinasikan kegiatan manajer tingkat bawah. D. Manajer menengah lebih tertarik dalam waktu dekat dan merencanakan aktivitas mereka sesuai dengan itu. Oleh karena itu, mereka menetapkan tujuan jangka pendek untuk subordinat mereka yang akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. E. Manajer menengah biasanya menangani masalah perusahaan yang semi terstruktur dan terstruktur. Yang ketiga, manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama adalah tingkatan akhir di dalam tingkatan manajemen. Manajemen lini pertama yang juga disebut dengan istilah first line management, pihak-pihak yang berada di dalam manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Tingkatan manajemen yang paling rendah adalah semua orang atau pihak yang berada di dalam tingkat ini akan menjalin kontak atau hubungan langsung dengan tenaga operasional. Sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Adapun tugas dan fungsi manajemen tingkat bawah. Sedangkan untuk tugas dan fungsi, sama seperti tingkat lain juga memiliki beberapa poin khas, diantaranya yaitu A. Memahami sekaligus mempelajari masalah dan keluhan yang dialami dan disampaikan oleh tenaga operasional sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. B. Membantu dan memang bertugas untuk menciptakan suatu kondisi yang baik untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas dari tenaga operasional perusahaan. Yang C. Menciptakan hubungan yang baik antar bawahan dengan atasan. D. Membantu manajemen menengah dalam merekrut karyawan dan membagi tugas atau menempatkan calon karyawan baru
tersebut di bagian yang tepat dengan melihat pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. Menjalin komunikasi dengan karyawan untuk mendengarkan saran mereka dalam mendukung perkembangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu juga mendorong para karyawan untuk mengambil inisiatif. Bertanggung jawab dalam hal meningkatkan moral karyawan di tempat kerja, sekaligus selalu berusaha meningkatkan semangat para karyawan untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi keberlangsungan perusahaan. Oke, materi yang selanjutnya adalah kewenangan dan tanggung jawab. 1. Jenis-jenis wewenang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, semakin kecil wewenang, maka semakin kecil pula pertanggungjawaban. Demikian, begitu juga sebaliknya. Wewenang merupakan hasil pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam organisasi atau perusahaan. Adapun jenis-jenis wewenang authority terbagi atas: A. Line authority, fungsi-fungsi yang memiliki tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan. Mereka inilah yang dibebankan oleh organisasi atau perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. B. Staff authority. Fungsi yang tidak menyumbangkan secara langsung pencapaian tujuan perusahaan, tetapi melakukannya secara tidak langsung dengan membantu dan memberikan fasilitas saran kepada pelaksana fungsi ini. C. Functional authority, hak untuk memerintah bagian-bagian yang lain sepanjang mengenai hal-hal yang khusus. Yang kedua, batas-batas wewenang. Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka atas dasar prinsip tersebut, wewenang pemerintahan harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan wewenang pemerintahan sesuai asas legalitas dengan demikian harus dibatasi baik secara substansi, ruang, waktu. Di luar batas-batas tersebut, suatu tindakan pemerintah merupakan tindakan tanpa wewenang. Jadi, tindakan tanpa wewenang dapat berupa substansi, wilayah, dan waktu. Apabila tidak terpenuhi 3 komponen legalitas tersebut, maka mengakibatkan cacat yuridis dan batal demi hukum. Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal. Selanjutnya, substansi merupakan landasan bagi legalitas material yang berkaitan dengan tujuan diberikannya wewenang itu. Legalitas formal dan legalitas material merupakan dasar yang menjadi sandaran bagi suatu tindakan pemerintahan. Yang ketiga, ragam bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata responsibility atau liability, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dan disebutkan juga Kamus Lisanul Arab, kata al-qaudu memimpin atau menuntun, lawan kata dari as-sauqu mengiring. Seperti perkataan menuntun binatang dari depan dan mengiring binatang dari belakang. Materi yang selanjutnya adalah memimpin dan menggerakkan kegiatan organisasi dakwah. 1. Penggerakan dakwah. Penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah. Dalam proses ini, semua aktivitas dakwah dilaksanakan secara perlahan. Adapun pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Fungsi penggerakan dakwah dapat berjalan dengan optimal apabila menggunakan teknik-teknik berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah yang ada dalam organisasi dakwah. Usahakan agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami dan menerima baik tujuan yang telah diterapkan. Setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk, memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya. Yang kedua, pemberian motivasi. Motivasi mengandung 3 komponen pokok yaitu
menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. Dengan kata lain, motivasi mengarahkan tingkah laku individu ke arah suatu tujuan untuk menjaga dan menopang tingkah laku tersebut. Sedangkan lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan serta kekuatan individu tersebut. Jadi, motivasi merupakan dinamisator bagi para elemen dakwah yang secara ikhlas dapat merasakan bahwa pekerjaan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan bimbingan. Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan akan datang. Adapun pendapat para ahli tentang definisi bimbingan secara umum, menurut Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang keempat, menjalin hubungan. Menjalin hubungan berfungsi untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi. Selain itu, dengan menjalin hubungan, maka masing-masing pelaksana dakwah dapat menyadari bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan hanya dalam rangka pencapaian sasaran dakwah. Koordinasi dapat dicapai apabila pimpinan dakwah memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, usaha-usaha harus dibagi dan dikelompokkan dalam kesatuan-kesatuan tertentu. Dua, menimbulkan dan memupuk semangat kerjasama di antara para pelaksana dakwah. Yang ketiga, memikirkan dan mengusahakan langkah-langkah koordinasi. Dan yang kelima adalah penyelenggaraan komunikasi. Nah, penyelenggaraan komunikasi yaitu suatu proses yang digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis merupakan hal yang sangat penting. Dari sinilah kerangka acuan dakwah, yaitu untuk menciptakan sebuah opini yang sebagian besar diperoleh dari informasi melalui komunikasi. Dakwah Islam di masa kini, terlebih di masa depan, memerlukan seseorang yang memiliki iman dan kesadaran yang tinggi, juga mempunyai kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang cukup. Memasuki ke materi yang terakhir, yaitu motivasi dan pengaruh pimpinan. 1. Pengendalian dakwah. Nah, pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Satu hal yang harus dipahami bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda, karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan, tindakan korektif, maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali. Pada organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efisien. Yang kedua, unsur-unsur dan proses pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif, di mana dia lebih mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan membentuk suatu jalinan proses kerja bagi organisasi dakwah. Dalam melakukan pengendalian perlu adanya sebuah acuan normatif yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, fungsi pengendalian dakwah. Pengendalian manajemen dakwah dikonsentrasikan pada pelaksanaan aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai dilakukan. Nah, hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan serta upaya peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah ke depan. Pada sisi lain, pengendalian ini juga dimaksudkan untuk membantu para manajer dakwah dalam memonitor perubahan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi.
Jadi secara spesifik pengendalian dakwah ini salah satunya dibutuhkan untuk satu, menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik. Dengan pengendalian dakwah ini dapat ditemukan suatu proses yang salah atau menyimpang dan kemudian dapat dikoreksi. Dua, dapat menciptakan siklus yang lebih tepat. Dari sini dapat diketahui keinginan dari mad'u untuk kemudian didesain sehingga efisien dapat tercapai. Yang ketiga, mempertebal rasa tanggung jawab terhadap seseorang yang diserahi tugas dalam melaksanakan kegiatan dakwah. Yang keempat, efektivitas manajerial. Manajemen dakwah yang efektif harus dapat melakukan hal-hal salah satunya sebagai berikut. 1. Dapat menentukan visi, misi, dan sasaran jangka panjang dakwah. 2. Membuat rencana pelaksanaan misi dakwah dalam tahapan yang realistis dengan pengukuran kualitas yang berkesinambungan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau DAI, pemberdayaan dan meningkatan motivasi serta kualitas kinerjanya. Yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi dakwah yang terpadu. Yang kelima, proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi mad'u, proses dakwah dan elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Efektivitas manajerial ini bersifat relatif dan senantiasa terkait dengan seberapa besar sumber daya yang tersedia digunakan secara lebih efektif pada kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kualitas output yang dikehendaki dan eksistensi organisasi. Yang kelima, produktivitas organisasi. Nah, produktivitas dakwah ini dapat diterjemahkan sebagai kualitas strategi dakwah yang perlu untuk ditingkatkan guna mendorong gerak dinamika organisasi itu sendiri. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan adalah 1. Fokus utama dari usaha dakwah harus diorientasikan pada mad'u. 2. Kualitas dari kepemimpinan yang kualified. 3. Falsafah dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi dakwah. Keempat, memelihara sebuah kerjasama yang baik dan dalam tim. Kelima, pemberdayaan sebuah pendelegasian dan wewenang. Yang keenam, ada evaluasi dakwah untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut. Jadi, evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek. Yang terakhir, ada evaluasi perencanaan dakwah. Hasil dari evaluasi perencanaan dakwah tersebut diharapkan menjadi feedback yang kuat sehingga perencanaan yang dilakukan betul-betul matang. Karena sebuah perencanaan yang matang akan mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan dan kemudian berusaha mencari solusi mengatasi tersebut. Kematangan sebuah perencanaan itu terlihat setelah dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap berbagai perencanaan dilakukan dengan melakukan berbagai uji indikator yang telah dipersiapkan dan diantisipasi sebelumnya. Tujuan evaluasi atas perencanaan dakwah agar perencanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan mengenai materi manajemen dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wa syukron lakum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.